Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, pada semangat ya. Perkenalkan, nama Ibu Eris Trisdianti. Kali ini kalian akan belajar Al-Quran Hadis. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang Ibu akan absen kalian ya. Wah, hebat nih pada hadir semuanya. Coba sekarang rapikan pakaian dan posisi duduknya ya, supaya belajarnya nyaman. Oke anak-anak, di pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang surat Al-Fil. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak surat Al-Fil itu gimana? Wah, hebat, ternyata ada yang udah tahu ya. Surat-surat pendek sering dipakai di bacaan dalam sholat juga. Oke, sekarang kita akan belajar surat Al-Fil bersama-sama. Coba kalian buka bukunya halaman 32. Sudah? Coba kalian amati gambar di halaman 34. Ada yang tahu itu gambar apa? Betul, ada gambar gajah. Coba lihat lagi, ada gambar apa lagi? Ya, ada gambar orang yang sedang naik kuda, ada gambar batu, ada juga gambar burung. Nah, sekarang perhatikan bacaan surat Al-Fil. Coba kita baca ayat per ayat ya. Pertama Ibu terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim thayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'qul. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang kalian baca bersama-sama surat Al-Filnya ya. Alhamdulillah, kalian hebat-hebat. Sekarang coba perhatikan terjemahan surat Al-Fil di halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim thayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'qul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Coba sekarang perhatikan kandungan surat Al-Filnya. Coba baca terlebih dahulu ya. Al-Fil artinya gajah.
Nama surat Al-Fil diambil dari kata Al-Fil yang terdapat dalam ayat pertama. Coba ayat pertama surat Al-Fil bagaimana? Iya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah setelah surat Al-Kafirun, sehingga digolongkan sebagai surat Makkiyah. Urutan surat ke-105 dari 114 surat dalam Al-Quran. Surat Al-Fil menceritakan tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tahun lahirnya Nabi Muhammad itu disebut tahun apa? Iya, tahun gajah. Pasukan bergajah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil. Burung ababil membawa batu kerikil yang sangat panas dari dalam neraka. Surat Al-Fil memberikan pelajaran bagi kita bahwa siapa yang menentang dan memusuhi Allah maka akan gagal dan binasa. Seperti Raja Abraha yang mencoba menghancurkan Ka'bah, namun Allah melindungi Ka'bah, maka Raja Abraha lah dan pasukannya yang binasa. Nah, tadi setelah kita membaca surat Al-Fil, terjemahannya dan juga kandungan dari surat Al-Fil, sekarang kalian akan dibuat kelompok ya. Ibu tentukan sesuai tempat duduk kalian, satu kelompoknya 4 orang. Sekarang coba kalian hafalkan surat Al-Fil ya. Bagaimana? Kalian sudah hafal? Alhamdulillah, pada semangat nih. Sekarang coba kelompok 1 maju terlebih dahulu dan sampaikan hafalannya satu orang ya. Setelah itu lanjut ke kelompok 2 dan seterusnya. Alhamdulillah, semuanya sudah pada hafal ya. Nah, kalian harus sering membacanya supaya hafalannya terjaga. Dari surat Al-Fil ini kita belajar bahwa siapapun yang menentang dan memusuhi Allah maka akan gagal dan binasa. Kita sebagai umat Islam harus mematuhi apapun perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, sekarang ibu akan memberi tugas untuk di rumah ya. Kalian tulis surat Al-Fil tadi dalam buku catatan kalian. Wah, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat belajarnya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang ibu akan absen kalian ya. Oke, coba sekarang rapikan pakaian dan posisi duduknya supaya belajarnya nyaman. Oke anak-anak, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar surah Al-Fil.
Coba sekarang kumpulkan tugas menulisnya. Wah, hebat-hebat nih, semuanya sudah mengerjakan ya. Nah, di pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang surah Al-Humazah. Sebelumnya ada yang tahu surah Al-Humazah seperti apa? Wah, ada yang tahu. Ada juga yang belum tahu ya. Gak apa-apa, sekarang kita akan belajar bersama-sama. Coba kalian buka bukunya halaman 41, sudah? Coba kalian amati gambar di halaman 43. Ada yang tahu itu gambar apa? Iya, betul. Ada orang yang tertawa dan ada gambar uang yang banyak sekali. Nah, sekarang perhatikan bacaan surah Al-Humazah di halaman 44-nya. Coba kita baca ayat per ayatnya ya. Pertama ibu terlebih dahulu, setelah itu kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang kalian baca bersama-sama surat Al-Humazahnya ya. Alhamdulillah, pada semangat nih. Sekarang coba perhatikan terjemahan surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah. Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, sekarang coba perhatikan kandungan surah dari surah Al-Humazah di halaman berikutnya. Coba dibaca terlebih dahulu ya. Al-Humazah artinya pengumpat. Nama surah Al-Humazah diambil dari kata Al-Humazah yang terdapat dalam ayat pertama. Coba bacakan ayat pertama Al-Humazah seperti apa? Iya, betul. Wailul likulli humazatil lumazah. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat, diturunkan di kota Mekah setelah surat Al-Qiyamah, sehingga digolongkan sebagai surat Makkiyah. Urutan suratnya yaitu surat ke-104 dari 114 dalam Al-Quran. Pokok kandungan surah Al-Humazah yaitu
Ayat pertama menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka. Ayat kedua menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana. Ayat ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Ayat keempat, Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah. Kekayaan yang mereka miliki tidak bermanfaat. Mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka utama. Ayat kelima sampai ketujuh menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu neraka utama, merupakan api neraka yang akan membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Ayat ke-8 sampai ke-9 menjelaskan keadaan mereka ketika berada di neraka utama, yaitu tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Nah, setelah kalian memahami kandungan surat Al-Humazah, pasti kalian akan berpikir lebih jauh untuk mampu menghindari perilaku-perilaku buruk yang terungkap dalam surat tersebut. Yakinlah bahwa kalian mampu dan mohonlah perlindungan dari Allah, karena Allah adalah sebaik-baiknya tempat berlindung. Nah, setelah tadi kita membaca surat Al-Humazah, terjemahannya dan juga kandungan suratnya, sekarang kalian akan dibuat kelompok lagi. Kelompoknya sama seperti di pertemuan sebelumnya ya. Oke, sekarang coba kalian hafalkan surat Al-Humazah. Bagaimana? Kalian sudah hafal? Alhamdulillah. Sekarang coba kelompok 1 maju terlebih dahulu dan sampaikan hafalannya seperti biasa, satu orang. Setelah itu lanjut ke kelompok 2 dan seterusnya. Alhamdulillah, semuanya sudah pada hafal ya. Nah, kalian harus sering membacanya di rumah. Dari surat Al-Humazah ini, kita belajar bahwa orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka. Jangan pula sibuk mengumpulkan harta sehingga lupa ibadah. Kita harus selalu mengingat Allah dan harus senantiasa beribadah kepada Allah. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang Ibu akan beri tugas lagi nih di rumah. Kalian tulis ayat-ayat dari surah Al-Humazah tadi dalam buku catatan kalian ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.